Alhamdulillah sudah mulai, karena kita memang menekankan di tahfiznya, di tahfiz untuk mengkader santri-santri supaya bisa hafal Quran seperti itu. Walaupun umpamanya sebelum kita masuk ke konten channel ini, bayangkan teman-teman memiliki rumah yang garasi yang luas, halaman bercocok tanam, ruang tamu yang mewah, dapur super lengkap, kamar mandi hangat. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki rumah ini, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi. Buruan ya, sebelum harga naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali ke bincang-bincang kita dengan sosok yang luar biasa lagi. Kita sekarang berada di Pondok Pesantren An-Nasr, Desa Rengas Kapuas, Ustadz. Ya. Nah, bersama saya, teman-teman, ada Ustadz Muhammad Lutfi. Alhamdulillah, beliau pimpinan Pondok Pesantren An-Nasr. Dan hari ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari beliau. Kita langsung aja teman-teman. Nah, Ustadz, gimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, syukurillah ya, baik-baik. Nah, beliau ini selalu pribadi yang ceria, teman-teman. Nah, boleh cerita sedikit, Ustadz. Sebenarnya Pondok Pesantren An-Nasr ini sejak kapan didirikan oleh Ustadz? Pondok Pesantren An-Nasr ini secara, karena kan namanya pondok pesantren ini kan biasanya kan secara tradisional, terus berdiri dari 2002 kemarin, dari santri satu, dari santri satu jadi dua jadi tiga, seperti itu. Lalu di 2008 barulah dibuat akta notaris. 2008 kemana akta notaris, jadi menjadi Yayasan Darul Ma'arif. Setelah Darul Ma'arif, lalu dibentuklah RA, terus MTS, dan MTS itu didirikan, diperakarsai oleh sekitar 13 orang mahasiswa. Mahasiswa yang sekarang alhamdulillah udah selesai semua. Mengapa didirikan MTS? Karena waktu itu MTS atau SMP di Sungai Rengas ini kan agak jauh. Jauh perjalanannya, jadi kalau sekolah itu anak-anak dari anak-anak pada Wali ini datang ke rumahnya sekitar jam 2 sore baru datang. Jadi waktu itu diperakarsailah, dibukalah MTS oleh kawan-kawan seperti itu. Jadi di atas ide seperti itulah maka tidak adanya, diperakarsai dengan tidak adanya keberadaan MTS ini, dia harus ada, diyakinkan harus berada seperti itu. Makanya dibuatlah MTS Darul Ma'arif seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang MTS itu berjalan dengan baik, sampai sekarang udah akreditasi C di waktu itu. Iya. Jadi berarti pondok pesantrennya secara notaris 2008 didirikan 2008. Jadi sudah berjalan hampir 12 tahun, Ustaz, ya? Dan pondok pesantren ini yang dari notarisnya 2008, baru betul-betul dibuat pondok pesantren dari 2019 kemarin. Udah 19 kemarin sampai sekarang barulah dibuatlah asrama. Yang pertamanya asrama cuman kayu bulat, alhamdulillah berkat para donatur dengan donasinya yang alhamdulillah udah bermanfaat dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi alhamdulillah Pondok An-Nasr ini sekarang sudah mulai berkembang. Sekarang juga sudah sedang membangun gedung, gedung yang direncanakan 2 lantai. Tapi alhamdulillah sekarang stagnan, tidak bisa bergerak karena yang masih menunggu para agnia untuk untuk membagikan donasinya kepada Yayasan Darul Ma'arif seperti itu. Nah, kalau santrinya sendiri ini, Ustadz, yang Pondok Pesantren An-Nasr berapa banyak sampai sekarang? Kalau santrinya memang kita dibatasi, karena apa?
keterbatasan lahan dan asramanya seperti itu. Asrama yang belum jadi nanti kita bisa lihat sama-sama kan, asrama yang belum jadi. Jadi cuman sampai sekarang biasanya bisa menampung anak sampai 32 orang. 32 orang. Dan santrinya itu ada berasal dari Kecamatan Terentang, ada dari Punggor, ada dari Budi Utomo, ada dari Sambas, Kecamatan Sambas juga ada, dari Kabupaten Bengkayang juga ada satu. Ya. Alhamdulillah sudah mulai, karena kita memang menekankan di tahfiznya, di tahfiz untuk mengkader santri-santri supaya bisa hafal Quran seperti itu. Walaupun umpamanya tidak bisa sampai 30 juz, tapi minimal mereka nanti masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada modal lah untuk ada sampai 5 juz, 10 juz, nanti SMA-nya seperti ditambah seperti itu. Berarti secara keseluruhan Ustadz, program dari Pondok Pesantren An-Nasr itu seperti apa Ustadz? Concernnya memang arah di Pondok Pesantren An-Nasr ini konsennya tetap di tahfiz dengan semua yang berkaitan dengan Al-Quran, ayat tajwid, fasahahnya, dan dari sanad Al-Qurannya itu tersendiri memang dijaga. Dari sanad keguruan Al-Quran itu tetap dijaga di Pondok Pesantren An-Nasr, walaupun cuman dengan santri yang cuman seperti itu, sebanyak itu seperti itu. Nah, latar belakang santri-santri yang ada ini Ustadz, rentang usianya apakah memang mereka sekolah juga di pondok pesantren ini atau seperti apa Ustaz? Alhamdulillah usia anak santri di sini ada yang SD, ada yang SMP, ada juga yang SMA seperti ada SMA. Artinya kita proporsional untuk mengajarkan mereka Al-Quran. Artinya proporsional, kalau memang anak itu tidak mampu untuk menghafal, ya kita larikan ke hal-hal yang lain yang seperti dia bisa belajar bahasa Arab, walaupun dasar-dasar bahasa Arabnya melarikan kepada belajar kitab, ada ilmu nahwunya, ada ilmu sorobnya seperti itu. Masih ingin menggerakkan bagaimana seorang penghafal Quran itu bisa memahami betul tentang Al-Quran seperti itu. Sejauh ini sudah berapa santri Ustadz yang udah kalau atau apa? Karena kan di sini baru 2 tahun nih, Bang. Baru 2 tahun, 2019 sampai ke 2020 kan. Kalau yang dari awal kemarin yang 1 jadi 2 itu kan proses lah. Proses. Jadi yang memberanikan diri bikin nama pondok pesantren itu dari 2019 kemarin. Jadi sementara ini masih sampai sampai anak-anak bisa sampai 6 sampai 7 juz ya, selama 3 tahun. 3 tahun Ustaz. 3 tahun. Kalau dari proses dari 2002 sampai ke 2019 kemarin tuh memang anak sini, santri alumni sini pernah mengikuti lomba itu beasiswa ke Turki kemarin. Untuk daerah Kalimantan Barat, anak-anak di sini diwakili oleh di sini. Tapi pas ke Jakarta, karena kita kan kalah metode atau gimana, atau kita pun tidak tahu lah. Jadi anak sampai di sana sampai gugur di sana kemarin. Jadi tidak bisa mengikuti beasiswa ke Turki kemarin. Jadi anak sini pun kalah kemarin. Tapi sampai berangkat ke Jakarta. Sampai ke Jakarta, sampai dites oleh di Kanwil Pontianak itu kan, dites juga, dan pengetesnya juga hafiz dari Turki kemarin, langsung orang Turki. Jadi tidak sampai ke Turki lah anak Pontianak anak sini. Itu juga ada prestasi yang alhamdulillah biasa, Ustaz, ya? Untuk Kalbar Kalimantan Barat. Untuk pondok seumur jagungnya yang berjalan 2 tahun bisa mengantarkan nama pesantren ke Jakarta kan, udah cukup alhamdulillah. Betul Ustaz. Nah jadi teman-teman, walaupun pondok pesantrennya seumur jagung tadi Ustadz bilang, tapi Ustadz bukan orang yang baru dalam mengurus santri Ustadz ya. Karena memang dari 2002, dari 1, 2 dan akhirnya sekarang terkumpullah 34 santri dari berbagai daerah. Insya Allah. Nah Ustadz, kalau boleh tahu nih Ustadz, sebenarnya latar belakang Ustadz sendiri sih sebenarnya, apakah
ada motivasi kenapa akhirnya Ustadz mendirikan pondok pesantren ini seperti apa Ustadz? Latar belakangnya pertama kan memang Quran itu perlu konsisten. Membuat wadah, dibuat Quran harus dibuat suatu pembelajaran Al-Quran, dibuat suatu wadah seperti itu wadah untuk mengumpulkan anak-anak dan kita mencarikan guru yang memang sanad Al-Qurannya itu sudah kita ketahui, seperti itu. Setelah itu biar nampak syiar Islam di warga sekitar ini bahwa ini pondok pesantren. Karena apa? Di An-Nasr ini selain dari anak-anak yang mukim itu anak-anak orang kampung juga ngaji di sini berkumpul. Cuman anak-anak orang kampung tuh kalau kata orang Jawa tuh ngaji sorogan atau gimana gitu kan. Karena mereka kan datang maghrib sampai isya, habis isya tuh subuh mereka balik ke rumahnya masing-masing. Kali yang mukim seperti itu. Jadi mengapa pondok pesantren harus dilakukan, karena memang dengan adanya pondok pesantren ini kan bisa menyumbang untuk mencerdaskan bangsa lah. Masya Allah. Nah, untuk bangsa mengikuti perkembangan yang telah ada seperti itu. Ya teman-teman, wah Ustadz Muhammad Lutfi sangat mulia sekali tujuannya mendirikan pondok pesantren. Jadi memang di lingkungan sekitar juga ada ya Ustadz program yang ikut pengajian bisa Quran dan lain-lain. Nah teman-teman, kalau teman-teman di sana mau tahu nih Ustadz, mau berkunjung ke pondok pesantren ini, nah di mana nih Ustadz alamat lengkapnya? Teman-teman dan sahabat semua, apabila ingin mengunjungi pondok pesantren kami, datanglah ke Desa Sungai Rengas, ataupun Desa Rengas Kapuas. Karena sekarang kan dipecah tuh Bang. Awalnya Desa Induk Sungai Rengas dipecah jadi Rengas Kapuas. Rengas Kapuas. Jadi dan domisili dari Pondok Pesantren An-Nasr ini di Rengas Kapuasnya, di Jalan Usaha Bersama, lebih kerennya itu Pari Wadijah. Wadijah RT 03 RW 16. Dan kebetulan saya sendiri Pak RT-nya. Insya Allah tidak akan kesasar. Dan untuk para sahabat sekalian, memang masih ditunggu donasinya, karena memang Dasar Darul Ma'arif atau pondok pesantren ini masih ingin membangun ruangan yang memang untuk santri bagaimana belajar biar nyaman seperti itu. Berarti teman-teman yang mau donasi, yang mau berkunjung nanti ada di deskripsi. Karena apa? Memang di Pondok Pesantren An-Nasr ini anak yatim terus duafa itu yang dibebaskan dari biaya makannya dibebaskan, terus pakaian juga kalau anak itu oleh pesantren di yayasan dibelikan, terus kita SPP juga enggak dianukan, memang SPP sekolah memang dibebaskan semua. Kalau jelas anak yatim dan duafa seperti itu. Teman-teman. Karena apa? Sesuai dengan hadis Nabi, apabila kita mensedekahkan tidak akan berkurang harta kita kalau kita sedekah kepada anak yatim. Jadi para teman sekalian, kalau ingin berkunjung ke Pondok Pesantren An-Nasr, alamat yang ada di bawah ini. Nah mungkin terakhir Ustadz, pesan-pesan atau ada hal-hal yang mau Ustadz sampaikan ke teman-teman yang nonton video ini atau para donatur di sana. Nah mungkin Ustadz mau ucapkan terima kasih atau bahkan mungkin mengajak donatur. Silakan Ustadz. Para sahabat sekalian dan para donatur sekalian, saya sebagai pengasuh Pondok Pesantren An-Nasr mengucapkan terima kasih yang donasinya telah masuk kepada Pondok Pesantren An-Nasr, dan yang memang belum pernah berkunjung menjenguk anak-anak yatim kami dan anak-anak duafa kami yang oleh pengasuh ditanggung, silakan berkunjung ke Pondok Pesantren An-Nasr dengan alamat Desa Rengas Kapuas, Jalan Usaha Bersama, RT 03 RW 16, lebih kerennya Jalan Pari Wadijah, seperti itu. Dan kami tunggu kedatangannya. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, bagi yang teman-teman mau berdonasi atau mungkin ada informasi para donatur yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya, nah boleh nih teman-teman langsung ke Pondok Pesantren An-Nasr, karena di sini juga
selain santrinya gratis tadi Iya, Ustadz iya. ya, semua ditanggung sama pondok pesantren. Nah, teman-teman bisa berkontribusi untuk membangun juga pondok pesantren yang sekarang dalam masa pembangunan, Ustadz. Iya. Nah, jadi Ustadz, ini sebenarnya bangunan apa nih, Ustadz? Ini adalah bangunan dari yang baru 10% direncanakan untuk asrama yang laki-laki dipindah ke sini dan langsung untuk gedung sekolah, ruang belajar santri. Ruang belajar santri. Artinya Oh, terpisah lah nanti antara santri cewek dengan yang cowok laki-laki Iya. gitu. Kalau yang di sana kan masih satu tuh. Iya, nyatu. Karena darurat. Iya. Dia udah kondisi kayak gini udah berapa lama sebenarnya, Ustadz? Kondisi ini udah 6 bulan 7 bulan. Oh. Ya, karena memang pendanaannya bukan cuma kurang, memang sudah tidak ada. Iya, karena donasinya ya. Karena donasi udah stagnan bahasanya kan. Oh iya. Jadi sebenarnya ini lokasinya pun nggak jauh, Ustadz ya? Nggak jauh dari pesantren yang tadi Iya. di sana, dari musola. Ini apakah hanya sebangunan ini atau memang ada tanah yang ini mau dibangun juga, Ustadz? Nggak, ini langsung ke sana tuh. Langsung ke sana. Langsung ke sana. Oh. Jadi buka tanahnya ini 30 meter kali 30 panjangnya ke sana 30, 30. 35, 30 kali 35. Masya Allah. Nah, mungkin teman-teman yang di luar sana yang ingin berdonasi, nah ini bangunannya ada satu bangunan yang memang mau dibangun, Ustadz ya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton bantu share untuk kita semoga bisa menemukan donatur yang bisa membantu untuk menyelesaikan bangunan ini. Insya Allah bangunan ini akan sangat bermanfaat buat Pondok An-Nasr karena memang akan dipergunakan untuk keperluan sekolah santri, Ustaz. Iya, sekolah santri. Nah, teman-teman di sana mohon doanya. Nah, mungkin Ustaz ada yang mau disampaikan ke yang nonton. Para sahabat sekalian, ya inilah gedung yang akan kami bangun. Mudah-mudahan dengan izin Allah dan bantuan daripada donatur sekalian, gedung ini bisa cepat terlaksana, dan tanpa bantuan dari sahabat-sahabat sekalian ini mungkin tidak akan terjadi. Tapi kalau dengan bantuan sahabat-sahabat sekalian meng-share dan sebagainya, insya Allah amal daripada donatur sekalian tidak akan sia-sia masuk ke Pondok Pesantren An-Nasr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman mohon bantuannya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membuat hati teman-teman untuk mendonasikan sebagian harta dan ikut membantu membagikan informasi ini buat semuanya. Nah, mudah-mudahan segala usaha dan niat baik teman-teman ya kan cukup share video ini juga kalau teman-teman udah kita bisa bilang bahwa teman-teman juga sudah berkontribusi dalam usaha baik atau perbuatan yang bermanfaat. Nah, mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Lutfi atas kunjungannya ke Siap. Pondok Pesantren An-Nasr, dan inilah keadaan musolanya. Siap. Insya Allah semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin amin Nah, terus dukung teman-teman channel Ican Ide ya kan dengan like, subscribe dan share sebanyak-banyak, komen sebanyak-banyaknya teman-teman ya kan. Mudah-mudahan apa yang kita semua lakukan, kita semua berbuat bisa bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tersenyum dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.